Halo guys, kita dari kelompok 6. Di video kali ini kita bakal membahas suatu topik yaitu manusia, iptek, dan globalisasi. Sebelumnya kenalin dulu, namaku Dea Fendri. Namaku saya Dea Permana. Aku Pradipta Atmaja. Di pembahasan kita kali ini kita bakal bahas sedikit mengenai hubungan antara manusia, ilmu pendidikan teknologi, dan juga globalisasi. Nah, dalam pembahasan kita ini kita bakal ada 3 segmen untuk membahas suatu topik. Jadi langsung aja kita masuk ke segmen yang pertama. Jadi segmen yang pertama itu dampak ilmu pendidikan teknologi pada kehidupan manusia. Nah, kita pasti udah tahu kan gimana teknologi itu udah berkembang di kehidupan kita sehari-hari, mulai dari smartphone hingga media sosial, dan juga kita juga udah tahu bahwa teknologi ini juga telah mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Tapi sebenarnya teknologi ini sebenarnya membawa dampak apa aja sih sebenarnya dalam kehidupan kita? Kalian ada tanggapan nggak mengenai hal ini? Mungkin dampak negatif dan positifnya gitu. Negatifnya dulu deh. Negatifnya dalam Kehidupan kita. Dalam hal cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang di sekeliling kita, baik teman, kerabat, keluarga, siapapun itu. Dari aku ya, dari aku itu kayak dampak negatifnya itu seperti hilangnya identitas. Maksudnya gimana? Jadi kayak misal kita ya, kamu tahu nggak budaya kayak di orang Jaksel? Oh iya, Oh, iya. Apa ya, bahasanya lain-lain itu kayak kita tidak ketahui. Terus itu kan akan menjajah bahasa yang bukan bahasa, budaya yang budaya kita gitu, budaya apa ya namanya? dalam penggunaan bahasa Ya, Oke, paham. termasuk kultural imperialisme gitu. Itu karena teknologi gitu. Ya karena apa ya? Ini nggak sih? Globalisasi juga sih. Oh iya, karena budaya dari luar nggak sih? dalam budaya dari luar, dan itu sudah kebiasaannya dari sananya sendiri. Jadi ya sudah terbiasa dan bakal langsung tinggal itu saja. Tapi dampak positifnya? Tapi dari aku ya, misalnya seperti yang kamu bilang tadi itu kayak bahasa ya, kayak contohnya dari anak bangsa gitu. Ini kan negatif kan? Tadi itu sebelum yang pertama itu bahasa, kan besok koleksi dari anak-anak Jaksel. Nah, dari aku nih, kayak contoh negatifnya tuh kita ini nggak sih, orang-orang bakal lebih terisolasi dari dunia luar. Contohnya kan, apalagi cowok-cowok nih suka main game. Nah itu kan mereka suka ini apa namanya, di kamar terus main game terus. Introvert. Iya, introvert sama orang di sekeliling dia. Jadi kalau orang-orang Ada berinteraksi sama sesama dia tetangga lah. Iya, karena udah terisolasi, udah nyaman dia di zona itu. Tapi di sisi lain juga game online ya itu kan dia tuh main sama orang luar negeri gitu, jadi ada teman baru juga gitu sebenarnya. Nah, Itu termasuk positif. karena itu memang saya setuju kalau itu masuknya positif, karena kita bisa berinteraksi dengan orang luar dan kita bisa berbahasa Inggris. iya benar. Gitu. Cuma kalau untuk negatifnya dia sendiri, dia itu cuma nanti dia akan fokusnya itu ke teman virtualnya aja. Betul. Jadi nggak ke orang di sekitar kita. Iya. Terus lanjut dampak positif lainnya, pembelajaran. Kan belajar juga harus ini bisa otodidak kan? Iya. Yang menggunakan teknologi. Dari teknologi. Ada internet. Orang itu jadi lebih teknologi itu memicu kreativitas dan juga inovasi pada anak-anak. Ya intinya ada dampak negatif dan positifnya juga. Jadi dari cara kita aja gitu, bagaimana cara kita menggunakan teknologi tersebut, menggunakannya dengan bijak dan juga seimbang. Boleh digunakan, tapi yang kita bahas tadi, orang-orang lebih cenderung sering main game itu cenderung lebih terisolasi. Jadi dia menggunakan teknologi ini nggak sebaik kita menurut aku. Jadi ya harusnya teknologi ini bisa membantu kehidupan kita, dan kita dari cara kita aja kita untuk memanfaatkan teknologi itu untuk meningkatkan kualitas hidup kita, bukannya membuat kehidupan kita lebih buruk. Itu sih dari aku. Kalau dari kalian setuju gak sama pendapat? Setuju banget. Setuju ya. Oke, lanjut ke segmen yang kedua.
globalisasi dan juga perubahan sosial. Jadi kita akan mendiskusikan tentang bagaimana globalisasi mengaruhi budaya dan juga identitas manusia. Mungkin seperti yang aku katakan tadi ya, tentang apa bahasa juga dan lainnya. Ya. Jadi kalau menurut kalian itu globalisasi itu mengaruhi budaya dan juga identitas manusia itu seperti apa sih? Kalau dari aku ya, entah kalian setuju atau enggak, tapi dari opini itu aja. Kan dari Bali gitu kan, mereka tuh lebih identik sama ajaran tradisional. Jadi mereka tuh masih mempertahankan budaya mereka, tapi dengan masuknya bangsa asing kayak kan di Bali tuh kebanyakan bule ya, Iya. banyak bule itu. Jadi secara nggak langsung dengan masuknya bangsa asing, orang Inggris entah itu dari manapun mereka masuk, jadi mereka itu yang aku tahu itu mereka ternyata bisa belajar bahasa asing, bukan cuma bahasa Indonesia, bahasa Bali. Jadi karena karena mereka berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Jadi itu sih pendapat aku. Jadi intinya awalnya mereka nggak ngerti bahasa asing, nggak ngerti bahasa negara lain. Jadi karena masuknya budaya asing, jadi mereka tahu gitu bahasa asing. Mungkin lebih dari satu bahasa, bukan cuma bahasa Inggris yang aku tahu, yang saya tahu. Dari kamu ada? Untuk aku ngikut juga sama di Bali. Cuma kalau untuk di Bali itu orang-orang bule itu kan sekarang itu banyak yang tinggal di Indonesia kan, karena di Bali itu ya kotanya bagus, terus ini ya dari ininya nggak bagus semua sih. Terus apa ya? Terus bule-bule itu kan sering belajar bahasa Indonesia kan. Contohnya ada Instagramnya siapa ya kalau nggak salah. Ada bule yang mahir banget dalam penggunaan dalam bahasa Indonesia. Itu sudah tinggal itu sudah hampir berapa tahun gitu. Aku nggak ingat. Udah lumayan lama. Ya, Makanya dia fasih. Iya, dia fasih gitu. Jadi kalau nggak salah dia belajar itu dari orang-orang Bali gitu, dari sekitaran orang-orang lokal Indonesia. Dia itu lebih kayak menyapa terus ini terus setelah itu dia akan berkembang gitu dalam cara bicaranya gitu. Jadi orang bule itu akan mengikuti cara bicara kita ya berbicaranya dengan normal gitu. Iya, intinya fasih. Iya, fasih gitu aja. Sama kayak orang Bali, mereka kebanyakan fasih bahasa Inggris. Iya. Komunikasinya Gitu. sih. Itu aja sih aku. Kalau aku ngutip dari apa ya, kemarin yang baru aja viral kayak apa penari di atas perahu itu. Siapa ya? Nggak tahu. Siapa? Spill. Nah, yang penari di atas perahu anak kecil itu loh, itu kan sempat di stage sama orang-orang luar. Ya karena itu mungkin dampak dari globalisasi juga teknologi kan. Jadi apa ya, budaya kita itu bisa dikenal luas sama orang-orang luar gitu. Oke. Gitu sih. Oke. Selesai ini kita pembahasan yang kedua. Oke, lanjut ke segmen yang ketiga. Jadi di sini saya akan membahas manusia di era digital, dampak teknologi pada perilaku dan pola pikir serta tantangan dan peluang. Jadi yang pertama itu dampak teknologi pada perilaku dan pola pikir manusia. Jadi teknologi itu kan udah mengubah cara manusia berinteraksi, berpikir, terus cara bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Ya beberapa aspek lah. Jadi yang pertama itu ya perubahan pola pikir komunikasinya yang pertama. Nah, jadi di teknologi kayak sosmed, terus WhatsApp, terus kayak platform lain kayak video call gitu, itu lebih sudah menjadi komunikasi yang lebih cepat gitu, dan tanpa geografis kan. Nah, cuma hal itu juga mengurangi interaksi dengan tatap muka gitu, dan itu akan mengubah kedalaman hubungan sosial dan kemampuan komunikasi secara langsung. Terus orang-orang itu lebih ke ketergantungan pada teknologi. Jadi orang-orang itu lebih mudah akses informasi melalui internet, terus membuat manusia lebih cenderung pada perangkat digital dan untuk menyelesaikan tugas harian saya. Contohnya kayak AI, terus berbelanja, Tokped, yang itu mengurangi kemampuan kognitif alami juga, dan seperti daya ingat dan keterampilan pemecahan masalah. Nah, itu aja. Terus ada lagi yang namanya tantangan di era digital.
yang pertama itu privasi. Nah, orang-orang itu kayak menggambar dengan privasi. Iya. Jadi lebih kayak udah kayak nggak peduli dengan Iya. ininya juga. Yang penting pakai, yang penting pakai bisa gitu aja. Tapi nggak semua orang itu nggak tahu kalau ada link isinya di situ. Nah, itu yang data-data kayak isi-isi data ID kayak KTP terus bank atau semacamnya itu gampang diretas. Nah, Iya, udah banget sih kasus gitu. nah, yang terakhir itu hoax. Ini orang-orang Indonesia yang paling sering dapat. Hoax itu lebih informasi yang menggunakan penyebaran berita palsu atau misleading yang dapat mempengaruhi opini publik, keputusan politik hingga kesehatan. Kalau nggak saja COVID-19 itu paling sering berita hoaxnya itu lebih banyak. Dan itu semua orang itu panik. Oh iya, contohnya kayak gitu? Kalau nggak salah itu Baru kemarin itu kan iya. ada lagi katanya. Iya. Katanya kasus COVID itu ada lagi gitu. Iya, kasus COVID itu ada lagi. 25. Yang 2025 saat ini. Baru beritanya. Dari Singapura katanya. Dari Singapura. Oh. Nah, itu tanggapan kalian bagaimana? Ya seperti yang aku bilang kan tadi di segmen yang pertama itu, kita sebagai pengguna teknologi itu ya kita harusnya bisa memanfaatkan teknologi itu sebaik mungkin, seperti yang Mas tadi bilang pemberita hoax gitu kan, harusnya itu sebelum sharing berita harusnya disaring dulu, cari tahu dulu, jangan langsung main sebarin gitu, supaya orang lain yang belum tahu berita itu nggak langsung kemakan gitu beritanya, nggak telan mentah-mentah. Itu dari aku. Pembahasan kita masih mengenai tentang hoax. Lanjut dong. Kita itu harus benar-benar mengoreksi berita-berita di media sosial. Banyak sekali media sosial yang gampang untuk diakses. Kita sebagai remaja kan enggak menjadi monitor kayak di era digitalisasi ini kan kita harusnya lebih paham sih untuk menjadi peran dalam era digitalisasi ini. Intinya berarti ya harus menyaring informasi ya, untuk menghindari hoax. Oke. Bijaksana dalam penggunaan teknologi. Ya mungkin kita harus sosialisasi kepada orang-orang. Seperti orang dewasa kan ada kebanyakan ibu-ibu ya, yang tahu teknologi itu pancing hoax, terus di share di media kan terlalu Oke, segmen 3 ya telah clear sampai sini. Kesimpulan. Oke, kesimpulan dari pembahasan kita dari topik kita ini, intinya kita sebagai manusia yang dikelilingi yang berdampingan dengan teknologi harus benar-benar pintar dalam menggunakan teknologi, bijaksana penggunaan teknologi, dan seperti yang kita bahas tadi itu contohnya berita jangan langsung di sharing tanpa disaring dulu, harus cari tahu dulu. Terus intinya teknologi itu harus kita gunakan dengan bijaksana, kita gunakan dengan penggunaan teknologi itu kita gunakan untuk mengembangkan kehidupan kita, bukan justru merugikan kehidupan kita. Kalau dari kalian? Aku cuma mau kasih tahu kesimpulannya. Jadi era digital itu membawa transformasi mendalam dalam cara manusia hidup dan berpikir. Di satu sisi itu teknologi memberikan kemudahan dan peluang tak terbatas di sisi lain. Dan itu juga menuntut kesadaran akan tantangan seperti privasi, kesehatan mental, dan keseimbangan hidup. Itu aja. Oh iya, untuk menghadapinya itu yang namanya diperlukan namanya literasi digital yang baik. Terus dan protektif. Itu aja sih. Kalau dari aku sih pesan aja ya untuk berorganisasi. Dari luar itu kan bisa saja menyerang budaya lokal itu. Kalau misalnya kita berhati-hati, mungkin 10-20 tahun ke depan anak-anak kita atau kita bisa kehilangan identitas hanya karena globalisasi itu kan. Itu aja dari topik kita. Mungkin segitu aja pembahasan kita kali ini di video kali ini. Semoga apa yang kita bahas ini bisa jadi pedoman buat jadi pembelajaran kehidupan kita ya, apalagi kita sebagai mahasiswa. Oke, sekian.
Sekian dan terima kasih, sampai di sini aja. Bye bye. Dadah. Dadah.